Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan kajian tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, yang berisikan ilmu syariat, berisikan tentang ilmu hakikat, dan kedudukan orang yang ma'rifatullah. Ma'rifat itu artinya mengenal. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Ma'rifatullah itu adalah kedudukan orang yang bertakwa, mengenal ilmu syariatnya dengan benar, tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal asma-asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah, dan mengenal af'al atau perbuatan Allah. Itulah yang disebut orang yang punya kedudukan ma'rifatullah, orang bertakwa lahir dan batin. Video kali ini saya berikan tema hanya ma'rifat versi balita yang tidak takut kepada Allah, beda dengan ma'rifat yang hakiki. Kenapa saya berikan pernyataan ma'rifat versi balita? Kita ketahui balita itu adalah anak-anak yang masih kecil yang belum mengerti bagaimana tata krama di hadapan orang tua, tidak mengerti sopan santun kepada orang tua, tidak mengerti makna dari orang tua, tidak mengerti. Ketika balita itu bermain-main dengan mainannya, ketika membongkar pasang, berlari-lari, kemudian setelah bermain-main tidak dirapikan kembali, tidak ada rasa takut kepada orang tuanya, dan tidak mungkin memiliki tata krama seperti orang yang sudah dewasa. Nah, seperti itulah karakter balita. Maka saya nyatakan orang yang mengatakan ma'rifat tapi tidak punya takut kepada Allah, misalkan menyampaikan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi beliau mengaku bahwa dia telah ma'rifat, misalkan berkata ma'rifat itu tidak perlu sholat. Nah, itu ma'rifat versi balita, tidak mengetahui hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang yang halal dan yang haram, sehingga berkata semaunya, seperti anak kecil yang bisa berkata apa saja di depan orang tuanya, bisa teriak, bisa menangis, tidak tahu tata krama karena tidak mengerti sopan santun, tidak mengerti hukum tata krama. Oleh karena itu, sebagai pelengkap materi dari video kajian ini, saya nukil tentang ilmu yang benar, yaitu yang disertai rasa takut, yang mana ilmu itu disampaikan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang wali Allah yang memiliki kitab Al-Hikam yang masyhur. Dan saya sampaikan juga mengenai hati yang sudah bisa melihat Allah, itu adalah orang yang merasa takut. Saya ambil materi tersebut berupa kalam hakikat yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, dan materi yang lain saya ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga komplit. Panduan paling utama Al-Quran dan As-Sunnah ada terkait dengan rasa takut, dan ada anjuran untuk takut kepada Allah. Selain itu, di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Maka ini untuk menyadarkan bahwa orang-orang yang mengaku ma'rifat tapi tidak takut kepada Allah, ketika saya pernah menyampaikan bahwa ma'rifat itu adalah salah satunya adalah
punya rasa takut kepada Allah, lalu dia mentertawakan, memberi emotikon tertawa, nah seperti itu belum paham mengenai ma'rifat yang hakiki. Oleh karena itu, agar tidak mudah dibodoh-bodohi orang seperti mereka, perlu disimak kajian ini sampai selesai. Di dalam kitab Al-Hikam milik Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan, setiap ilmu yang tidak disertai rasa takut tidak akan ada gunanya dan tidak mengandung kebaikan sama sekali. Pemiliknya tidak disebut alim sejati. Ilmu yang benar adalah yang harus disertai rasa takut, sikap menjaga hukum Allah, taat dan percaya kepadanya, berpaling dari dunia dan para pencarinya, mengurangi kebendaan dan menjauhi pintu-pintunya, memberi nasihat kepada makhluk dan berakhlak baik terhadap mereka, tawaduk, menemani orang-orang fakir serta mengagungkan para wali Allah. Lain halnya dengan ilmu yang tidak disertai rasa takut, ia selalu memupuk keinginan terhadap dunia. Nah, dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau misalkan orang yang mengaku makrifat tapi dia masih berjiwa balita, maka dia menyampaikan ilmu makrifat dengan kesesatan tanpa ada rasa takut kepada Allah, tanpa merasa diawasi oleh Allah, karena mereka ingin dipuji makhluk. Nah, itu sifat keduniawian. Sedangkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadhabat milik wali Allah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, Allah berkalam hakikat, menyampaikan kalam kebenaran hakiki yang bunyinya adalah, hati yang sudah melihatku adalah bejana malapetaka. Maknanya adalah hati yang sudah bisa melihat tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah yang merasa takut kepada Allah. Jadi para wali tersebut memiliki ilmu yang sama, yaitu punya rasa takut kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pun juga merasa takut kepada Allah. Beliau paling takut kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, sesungguhnya aku yang paling mengenal Allah dan akulah yang paling takut kepadanya. Dan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, beliau bersabda kepada para sahabat beliau, demi Allah, andai kalian tahu apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Allah Ta'ala berfirman tentang rasa takut dan anjuran untuk takut kepadanya. Disebutkan di dalam surat Fatir ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ulama itu memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa? Ilmunya benar. Berbeda dengan ma'rifatnya sesat. Tidak punya rasa takut kepada Allah, menyampaikan ilmu-ilmu yang sesat dan menyesatkan, tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, di dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah menyampaikan, berfirman tentang keutamaan rasa takut kepada Allah adalah dapat ampunan dan pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah menganjurkan untuk takut kepada Allah pada surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, seperti itulah ilmu ma'rifatullah yang benar. Punya rasa takut kepada Allah, bukan meremehkan, bukan seenaknya saja berkata-kata tanpa ilmu yang benar, apalagi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengakui ilmu para wali, padahal para wali menyampaikan rasa takut kepada Allah. Nah, seperti itulah para pembohong-pembohong tentang ilmu ma'rifat yang kebanyakan mereka adalah ma'rifat versi balita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.